Saudari-saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Selasa 27 Desember 2022. Tentunya semoga Anda sehat selalu. Dan hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Nah, di sini Santo Yohanes kita mengikuti juga dari Injil. Pada hari ini Yohanes Rasul menyebut dirinya sebagai murid yang lain. Murid yang lain yang ketika Maria Magdalena datang menyampaikan kepada mereka bersama dengan Petrus bahwa Tuhan telah diambil orang, maka mereka bersegera untuk pergi ke kubur. Identitas Yohanes Rasul sebagai murid yang lain ini kita juga bisa lihat di dalam Injil Yohanes sendiri pasal 18 ayat 15 yang menyatakan bahwa Simon Petrus dan murid yang lain itu juga mengikuti Yesus dalam penderitaannya dalam pengadilan di Imam Besar. Imam Besar Hanas dan tentunya Kayafas. Dan di situ juga saat dimana Petrus menyangkal 3 kali. Ini kedua tokoh ini ditampilkan lagi oleh penginjil Yohanes, oleh Rasul Yohanes pada saat kebangkitan Yesus dengan makam yang kosong. Mereka berlari, mereka berlari ke kubur. Dan kemudian ternyata murid yang lain ini lebih dulu sampai di kubur. Ia tiba di kubur, menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Nanti sesudah Petrus datang, Petrus masuk ke dalam, melihat semua situasi yang ada di dalam, barulah murid yang lain itu masuk ke dalam. Dan ia masuk ke dalam, ia melihatnya dan percaya. Ia melihatnya dan percaya. Saudara, apa yang dilakukan oleh murid yang lain ini, yang adalah Rasul Yohanes sendiri? Dia berlari cepat ke kubur. Lebih cepat dari Simon Petrus malah. Tetapi dia mendahulukan Simon Petrus untuk masuk ke dalam kubur. Dan kemudian baru dia masuk dan dia melihatnya dan percaya. Di sini kita menangkap bahwa ada ikatan batin yang sangat kuat. Ada persahabatan yang sangat kuat antara Rasul Yohanes dengan Yesus. Dengan ikatan batin dan persahabatan yang kuat ini, Yohanes mampu untuk menembusi relung-relung rahasia dan misteri kebangkitan itu sendiri. Bahwa selama ini kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Yohanes melihat hal ini, dia percaya. Percaya akan kata-kata kitab suci. Percaya karena punya relasi, punya ikatan batin yang kuat sekali dengan Yesus. Dan inilah yang perlu juga untuk kita sekalian belajar dari Yohanes Rasul ini, untuk membangun persahabatan yang intim dengan Yesus. Bahkan kita lihat ada beberapa saat di mana digambarkan Yohanes sangat dekat dengan Yesus. Misalnya juga saat perjamuan malam terakhir, dia duduk di dekat Yesus dan bersandar di bahu Yesus. Dan juga ketika Yesus masuk dalam mulai dengan penderitaan, Yohanes ada di situ. Tadi dikisahkan juga saat di mana Yesus di hadapan Imam Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes mengikutinya. Bahkan sampai di atas kayu salib, Yohanes sebagai murid yang lain mengisahkan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Dia ada bersama dengan Yesus. Dia tidak lari meninggalkan Yesus. Dia justru selalu ada di dekat Yesus.
Bahkan ketika mendengar berita kubur kosong ini, dia lari cepat-cepat menuju ke kubur, mendahului yang lainnya. Ini tanda suatu persahabatan, satu kedekatan yang begitu intim, ikatan batin yang begitu kuat, dan dia melihatnya dan percaya. Luar biasa Yohanes Rasul ini yang kita pestakan pada hari ini. Luar biasa bahwa Rasul Yohanes sungguh-sungguh menginspirasi banyak orang, dan termasuk kita sekalian, untuk membangun relasi secara pribadi dengan Yesus, mengenal dari dekat, membangun persahabatan dengan Yesus, bahkan ikatan batin dengan Yesus, sehingga mampu untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Yesus sendiri, menangkap dan percaya apa yang menjadi pernyataan-pernyataan dan perbuatan-perbuatan Yesus sendiri. Dan disinilah menjadi satu tantangan yang kuat bagi kita. Kita memang seringkali juga menyatakan diri kita orang yang percaya, orang yang dekat dengan Yesus. Tetapi pernyataan dari Yohanes atau apa yang disampaikan oleh Yohanes Rasul ini bagi kita, kiranya kita juga membangun lebih intim lagi, lebih mendekat lagi dengan Yesus, supaya kita mengenal Yesus dan apa yang Dia kehendaki. Membangun persahabatan sebagai pokok anggur, gambaran dari penginjil Yohanes itu sendiri. Hubungan dengan Yesus sebagai pokok anggur. Bahkan ketika Yesus menyatakan, kamu adalah sahabatku. Nah, disinilah satu tanda keintiman, tanda kedekatan relasi dengan Yesus, dan bahkan sampai percaya, termasuk juga masuk dalam penderitaan, misteri sengsaranya, bahkan menyaksikan wafat Yesus dan kebangkitannya. Satu peristiwa yang bukan saja menyaksikan, tetapi juga mengalami situasi dengan Yesus sendiri, sehati dan seperasaan dengan Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kami Yesus Kristus Putramu yang kami rayakan kelahirannya pada hari raya Natal ini. Sabda yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia dan menjadi Immanuel, tinggal di antara kita beserta dengan kami. Kami mengucap syukur juga karena kehadiran Yesus ini membangun juga iman bagi kami. Kami mohon teguhkan dan kuatkanlah iman kami, agar kami sungguh-sungguh dekat dengan Yesus Putramu, sungguh-sungguh masuk dalam misteri kehidupannya, dan membangun persahabatan yang erat dan akrab dengan Yesus, sehingga kami juga dengan mudah untuk percaya kepadanya sebagai juru selamat kami yang membawa kami kepada kehidupan pada saat ini maupun kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Semoga kami senantiasa percaya kepada Dia sebagaimana diwartakan oleh Yohanes Rasul kepada kami pada kesempatan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel YouTube ini, silahkan Anda subscribe channel ini dan memberikan klik di tanda lonceng untuk mendapatkan semua update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar atau memasukkan wujud doa, silahkan menulis di kolom komentar agar juga dapat saya doakan dalam doa pribadi saya dan juga dalam Ekaristi. Dan juga bagi saudara-saudara yang ingin juga agar membagikan renungan ini, silahkan bagikan kepada saudara-saudari agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.